Wassalatu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmatnya tersebut, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam acara kajian rutin mengkaji bahasa Al-Quran bersama Ustadz Samsudin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan insya Allah syafaatnya sampai kepada kita semua yang insya Allah istiqomah di jalan Islam ini. Terima kasih tentunya kepada Ustadz Sam yang terus istiqomah Ustadz ya, membersamai kita, membimbing kita. Semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan. Amin, amin. Kemudian juga diberikan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya juga terima kasih kepada teman-teman semua yang terus meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara hari Rabu ini mengkaji bahasa Al-Quran. Dan pada malam hari ini Ustadz Sam akan membawakan tema MBA tentang surat Al-Maidah ayat 87-88 ya Ustadz ya. Tentang mungkin tadi sempat baca tentang hal yang Allah tidak sukai, yaitu sesuatu yang melampaui batas ya Ustadz, tadi sempat kita. Baik, untuk mempersingkat waktu kami serahkan waktu dan ruang Zoom ini kepada Ustadz Sam. Monggo Ustadz Sam. Baik. Terima kasih Kang Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna dan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat Islam dan istiqomah, dan juga nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita hitung satu persatu saking banyaknya, termasuk juga nikmat sehat sehingga kita bisa ikut istiqomah bareng-bareng kita mengkaji Al-Quran. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga, sahabat dan berikutnya akhir zaman. Kita melanjutkan kajian bahasa Al-Quran. Sengaja saya menamakannya mengkaji bahasa Al-Quran karena tidak hanya menyampaikan tafsirnya tetapi juga menyampaikan secara bahasanya untuk mengingatkan, walaupun saya tahu teman-teman mungkin tidak sempat buka-buka lagi teori bahasa Arabnya yang sementara kita ngaji ya, dan sampai 23 pertemuan ya bahasa Arab. Tapi saya yakin ya di tengah kesibukan kita susah kalau untuk menghafal istilah-istilahnya, tapi dengan kita mengulang-ulang ya ketika membaca Al-Quran mudah-mudahan satu dua atau banyak ya yang kita ingat lagi insya Allah. Pada malam hari ini kita coba mengkaji, memahami surat Al-Maidah ayat 87 sampai 88. Ada 2 ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibatim ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa kulu mimma razaqakum Allahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Ya ayuha itu namanya huruf nida, huruf seruan. Ya, huruf seruan berarti ada yang diseru. Yang diserunya adalah alladzina aman. Jadi Allah berfirman, Allah menyeru, wahai orang-orang yang telah beriman. Jadi iman itu harus dibuktikan. Jadi kalau dia mengatakan sudah beriman, maka buktinya adalah dia taat. Jadi kalau dia beriman, maka buktinya keimanan itu taat. Jadi salah satu ketaatannya adalah dia melaksanakan yang diperintahkan atau meninggalkan yang dilarang. Itu ketaatan. Jadi
melaksanakan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Nah, ternyata seruan Allah itu kepada orang yang beriman adalah la tuharrimu. Jadi la-nya itu la nahi, larangan, jangan. Tuharrimu tadinya tuharrimuna, ini fiil mudhore, karena ada huruf jazm namanya, maka ini jazm dengan cara membuang huruf nunnya. Jadi akhirannya tadinya ada una, nunnya dibuang. Jadi la tuharrimu, jangan kalian mengharamkan. Jadi nggak boleh mengharamkan. Apa yang nggak boleh diharamkan? Toyibati, yang baik-baik. Toyibat yang baik-baik, ma'ahalallahu lakum. Yaitu yang baik-baik dari apa saja yang Allah telah halalkan untuk kalian. Jadi ini larangan. Jadi larangan mengharapkan apa yang baik yang oleh Allah telah halalkan untuk kita. Wala ta'tadu. Dan kemudian larangan keduanya la ta'tadu. Tadinya ta'taduna segala pakai la ta'tadu, nunnya dibuang. Jadi fi'il mudhari jazm dengan bihadfin nun, dengan membuang huruf nun. Jadi jangan kalian melampaui batas. Jadi jangan melampaui apa yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi kalau Allah menyatakan halal, jangan kemudian dianggap ya, itu haram, atau saking ingin bersih, ingin menjaga diri, kemudian dia yang halal oleh Allah kemudian dia haram. Jadi itu dianggap sebagai ta'tadu, melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak suka, ya, tidak mencintai, tidak mahabbah ya kepada orang-orang yang melampaui batas. Mu'tadin artinya orang-orang yang melampaui batas. Jadi justru sebaliknya, kalau berlebih-lebihan ya atau menganggap dia kalau menjaga diri dari hal-hal yang dibolehkan dianggap lebih suci dari yang lain, itu justru Allah tidak suka. Jadi wal innallaha, sesungguhnya, jadi inna itu pakai taukid ya. Jadi sungguh-sungguh nih Allah tidak suka orang yang melampaui batas. Melampaui batas maksudnya mengharamkan yang Allah haramkan. Kemudian ayat berikutnya wakulu, ini perintah, makanlah, tapi bukan berarti makan itu hukumnya wajib, enggak ya. Jadi boleh makan itu. Tapi kalau sengaja puasa sampai kemudian berbahaya pada dirinya, itu justru dilarang. Tapi perintah makan itu perintah yang hukumnya mubah. Makanlah kalian, apa yang dimakan? Mimma, itu dari min dan ma, itu ada dua kata ya, min huruf jar, maknya isim mausul, tetapi dibuang nunnya karena idgham. Idgham itu bunyi nun mati dimasukkan ke huruf sesudahnya. Jadi min ma jadi mimma, dari sebagian apa saja rozaqakumullahu, yang Allah telah rizkikan kepada kalian, yang halalan thayyiban, ini namanya hal ya, dalam keadaan halal dan baik. Jadi Allah merizkikan kepada kita, itu suruh digunakan. Jadi wakulu itu bukan hanya dimakan sebenarnya, tapi gunakanlah, bisa maknanya gunakanlah ya, atau pakailah setiap apa yang Allah rizkikan kepada kalian yang halal thayyiban. Walaupun yang halal biasanya terkait dengan makanan atau minuman. Demikian pula thayyiban. Tetapi bisa masuk di dalamnya berpakaian atau berkendaraan dan seterusnya. Yang halal memperolehnya, yang baik juga dapat. Wattaqu, dan ini perintah. Jadi kalau tadi di atas larangan la tuharrimu dan la ta'tadu, sedangkan ayat sesudahnya justru perintah. Jadi perintah, yaitu perintah memakan apa yang Allah rizkikan yang halal dan thayyiban, dan juga perintah untuk bertakwa. Jadi kalau kita menggunakan yang halal dan thayyib, itu bagian dari ketakwaan. Jadi dan bertakwalah kalian kepada Allah, alladzi, yaitu Allah itu siapa?
yaitu zat antum bihi, yang kalian semua terhadap zat tersebut mukminun, orang-orang beriman. Jadi maksudnya kita bertakwa kepada Allah yang telah kita imani, yang telah kita imani. Jadi harus menjaga ketakwaan itu, karena iman itu di dalam hati. Sedangkan buktinya itu dalam perbuatan. Sehingga di dalam Al-Quran, dalam surat Shaf ya, Allah berfirman, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Jadi sesungguhnya orang-orang telah mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah. Istiqomah maksudnya senantiasa teguh pendirian, ya, terus menjalankan konsekuen dan konsisten dengan ucapannya bahwa Tuhan kami adalah Allah, dengan cara bertakwa, dengan cara melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya sampai akhir hayat. Jadi dua ayat ini, pertama larangan mengharamkan yang baik yang telah Allah halalkan, kemudian larangan melampaui batas karena Allah tidak suka kepada orang melampaui batas. Kemudian ayat selanjutnya adalah perintah memakan dari apa yang Allah berikan yang halal dan thayyibah, dan perintah bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan. Nah, asbabun nuzul dari surat Al-Maidah ayat 87-88 ini sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas oleh Ali bin Abu Thalhah. Beliau menjelaskan bahwa ayat ini asbabun nuzulnya terkait dengan ada segolongan dari sahabat Nabi yang kemudian dia pengen fokus ibadah. Jadi asumsi dia itu kalau kita mengikuti ya yang enak atau yang nikmat, yang menyenangkan, itu dianggapnya hubud dunia. Jadi dia memahami sebagaimana pemahaman para pendeta, para rahib. Para rahib itu menganggap menikah itu adalah kotor, yang akan mengganggu ibadah. Maka mereka kemudian mengharamkan untuk diri mereka menikah. Ya, kemudian ada juga yang kemudian dia makan dengan makanan yang tidak layak sebenarnya untuk kesehatan, dengan anggapan itu orang yang zuhud, orang yang zuhud. Ini sebagaimana pemahaman orang-orang yang beragama agama dunia, ya, agama yang bikin oleh manusia, bahwa ada jasmani dan rohani. Kalau ingin rohaninya suci, bersih, maka dia harus menekan kebutuhan raga, ya, kebutuhan jasmani. Maka mereka ada yang puasa, ada yang bertapa, jadi mengharamkan dari yang terkait dengan dunia gitu. Jadi dia menyiksa dirinya, raganya, supaya suci jiwanya gitu. Jadi ada kemudian sahabat yang berasumsi seperti itu. Maka mereka kemudian berbicara tuh satu sama lain, mereka mengajak satu sama lain untuk mengebiri dirinya supaya tidak punya syahwat kepada perempuan. Kemudian mereka mengatakan, mari kita kebiri kita, ya, diri kita, kemudian tinggalkan nafsu syahwat duniawi, dan kita mengembara di muka bumi seperti yang dilakukan oleh para rahib di masa yang lalu. Kemudian berita itu sampai ke Rasulullah. Berita itu sampai ke Rasulullah, kemudian Rasulullah meminta, ada sahabat yang menanyakan, benar nggak, mengklarifikasi, benar nggak orang berpendapat seperti itu. Kemudian mereka menjawab benar, maka kemudian Nabi SAW berkomentar, lakinni asumu wa aftiru. Akan tetapi aku, beliau mengatakan sebelumnya, aku adalah orang lebih taat, lebih takwa daripada kalian. Ya karena beliau Rasul, ya. Beliau Rasul. Kemudian beliau mengatakan, aku lebih taat daripada kalian. Tetapi lakinni asumu wa aftiru. Aku puasa, aku juga berbuka. Jadi tidak puasa terus-menerus gitu. Wa usolli wa anam, aku sholat malam, dan juga aku juga tidur juga. Jadi malam itu ya waktunya tidur, waktunya sholat malam ya sholat malam. Wa angkihu anisa, aku juga menikahi wanita gitu. Punya perempuan, punya istri gitu. Paman akhoda bisunnati fahuwa minni. Jadi siapa yang mengambil sunnah, yaitu dengan menikah, ya, menikahi wanita, maka dia ngikuti, maka bagian dari, termasuk dari golonganku. Wa man lam yahud bisunnati falaisa minni. Siapa yang tidak mengambil atau tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh aku, maka bukan dari golonganku. Jadi komentar Rasulullah SAW ini kemudian diturunkanlah ayat surat
Al-Maidah 87-88 ini. Jadi, ada riwayat-riwayat yang lain yang isinya sama. Ada sebagian sahabat yang justru dia ingin menahan. Ya, ada 3 orang sahabat misalnya berbicara di dalam Masjid Nabawi di samping kamar baginda Rasulullah SAW. Ada yang satu mengatakan, aku tidak akan menikah, aku akan membujang tabatul namanya, ya, supaya aku tidak terganggu oleh keluargaku. Yang satu mengatakan, aku akan puasa terus setiap hari. Ada yang satu lagi, aku tidak akan tidur malam, aku akan sholat semalam suntuk gitu, setiap malam. Gitu. Maka kemudian Rasulullah juga ditegur dengan teguran yang hampir sama redaksinya seperti itu. Jadi oleh karena itu ya orang-orang yang tadi menginterpretasikan yang kaitannya dengan dihalalkan dan urusan dunia itu dianggap orang-orang yang melampaui batas. Maka kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 32, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati rizqi." Katakan wahai Muhammad, siapakah orang yang berani mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan oleh Allah untuk hamba-hambanya dan yang baik-baik berupa rizki atau rizki yang baik-baik. Kul, katakan wahai Muhammad, hiya lilladina amanu, bahwa yang baik-baik ini, perhiasan-perhiasan yang Allah ciptakan ini, yang Allah keluarkan ini untuk hamba-hambanya, yaitu orang-orang yang beriman fil hayati dunia, di hadap kehidupan dunia, kholisatan yaumil qiyamah, khususnya nanti untuk yang baik-baik ini sebagai bekal berupa pahala khusus nanti di yaumil qiyamah untuk orang yang beriman. Tetapi untuk orang yang tidak beriman di dunia saja mereka bisa memakan itu, bisa menggunakan itu, tapi di akhirat tidak akan memperolehnya. Kadzalika nufasilul ayati liqaumi ya'lamun. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat kami bagi orang yang liqaumi ya'lamun, bagi orang-orang yang paham, yang tahu. Nah, sampai-sampai ini jangankan orang biasa, orang umum, bukan siapa-siapa. Nabi Muhammad SAW pun ketika beliau mengharamkan atau beliau bersumpah tidak akan minum madu. Jadi ada kisah Rasulullah SAW ketika jadwal bermalamnya ke Zainab binti Jahsin, ya, itu beliau dijamu dengan suruh minum madu dulu, ya, sehingga beliau lebih seger ya, lebih kuat ya, lebih fresh gitu ya. Nah kemudian ada kecemburuan dari istri beliau, dari Aisyah. Nah, kemudian ketika kecemburuan itu ya udah kata Rasulullah, aku tidak akan minum madu lagi supaya sama lah gitu ya, ya supaya sama dengan istri-istrinya. Kemudian ketika Rasulullah bersumpah tidak akan minum madu, maka kemudian ditegur oleh Allah. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu laka tabtagi mardota azwajika wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, ini tegur, bukan berarti Rasulullah dosa, enggak ya. Karena tidak makan, tidak minum hal yang halal itu tidak berdosa. Tapi ketika beliau bersumpah itu enggak boleh. Yang halal tetap halal. Apalagi kalau Rasul nanti diikuti oleh umatnya gitu ya. Maka Rasulullah SAW ditegur ya. Ditegur bukan Rasulullah berdosa ya. Jadi karena Rasul itu maksum, dia tidak melakukan perbuatan yang berdosa ya. Kalau salah ya tadi ini salah menetapkan, tapi tidak berarti berdosa. Oke, makanya Allah berfirman, wahai Nabi, kenapa engkau mengharapkan apa yang telah Allah halalkan untukmu, hanya sekedar mengharapkan ridho dari istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi pada ayat ini Allah menegur Nabi karena bersumpah tidak akan meminum madu lagi, padahal madu itu adalah minuman yang halal. Ya, jadi kenapa beliau bersumpah itu untuk agar senang senangkan istri-istrinya saja gitu. Jadi ayat ini tapi ditutup dengan suatu ketegasan bahwa Allah Maha Pengampun atas dosa hamba yang bertobat dan Dia mengampuni kesalahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya telah bersumpah tidak mau lagi minum madu setelah itu. Jadi ini madu asli ya, bukan madu. Dan Rasulullah punya ta'adud ya, istrinya 9. Tapi yang dimaksud ini madu supaya sehat. Jadi silahkan kalau misalnya ingin kuat, ya ingin fresh, ingin sehat, ya minumlah madu yang asli. Bukan madu yang dimaksud makna kiasannya ya. Ya jadi ya, madu beneran gitu ya.
Nah, kemudian perintah berikutnya dalam surat Al-Alaq 31 misalnya, Allah berfirman wakulu washrob. Jadi makanlah, maksudnya makanlah yang halalan toiban tadi. Washrobu juga yang halalan toiban. Wala tusrifu, tetapi jangan berlebih-lebihan, jangan israf gitu. Jadi walaupun halal, walaupun toib, jangan sampai sampai muntah, sampai kekenyangan. Tetap tidak boleh berlebih-lebihan. Jadi larangan berlebihan itu berlaku baik apalagi yang haram. Yang haram itu nggak boleh. Jangankan yang haram, yang halal, yang baik pun kalau berlebihan itu dilarang. Jadi ini perintah makan dan minum disertai juga larangan berlebihan. Kemudian firman Allah yang tadi wala tuharrimu thayyibati ma halallahu lakum itu mencakup 3 hal secara garis besarnya. Jadi bukan hanya mengharamkan yang halal saja ternyata. Kalau kita perdalam dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain, ternyata Allah juga melarang yang mencakup yang sebagai berikut. Yang pertama, mengubah hukum Allah dengan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Sebaliknya juga nggak boleh menghalalkan apa yang Allah haramkan. Jadi bukan hanya mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram juga sama. Jadi walaupun ayatnya la tuharimu, tetapi dimaksudkan juga jangan menghalalkan apa yang haram. Bukan hanya mengharamkan yang halal, tapi menghalalkan yang haram juga nggak boleh. Misalnya, setelah diteliti daging babi itu ternyata nggak ada cacing, misalnya bisa dimatikan cacing pitanya, ini baik-baik saja, ini ya, halal toiban misalnya. Ya nggak boleh, karena Allah telah mengharamkan. Atau misalnya ada khomer, setelah kemudian alkoholnya dikurangi, gitu ya, direndahkan, kemudian ini nggak ada masalah, nggak akan memabukkan misalnya. Tetap kalau khomer ya hukumnya haram. Jadi tidak boleh menghalalkan apa yang telah diharamkan, sebagaimana tidak boleh mengharamkan apa yang telah dihalalkan. Yang kedua, tidak boleh juga sengaja menghukumi haram kepada orang lain terkait sesuatu yang sebenarnya halal. Maka ini juga termasuk kebohongan. Jadi ada ini cerita, termasuk istri saya pernah melakukan itu untuk keton ya, program keton. Jadi dia di statementnya orang itu kan ini tidak boleh jadi pantangan bagi orang yang kena diabetes memakan yang mengandung karbohidrat yang itu. Kemudian dia mengatakan ini pokoknya pantangan. Jadi nah ini nggak boleh yang halal. Kalau bahkan kemudian termasuk sayuran juga nggak boleh, macam nggak boleh. Ya, dia harus hanya daging doang. Ini bukan hanya bertentangan secara teori ya biokimia, tetapi juga ini kalau seorang muslim ini akan menentang ini, akan berhadapan dengan ayat Al-Qur'an. Jadi mengharamkan yang baik, nggak boleh. Jadi walaupun mungkin alasan untuk misalnya pengobatan. Karena yang halal ya tetap halal, yang menghalalkan, yang mengharamkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati juga dengan program-program diet tapi kemudian dia kesannya mengharamkan apa yang halal. Jadi melarang gitu. Kecuali kata dokter misalnya, kata dokter ini kalau mengkonsumsi ini pasti dipastikan nih golabatodon ya, ada dugaan kuat akan mempengaruhi kesehatannya. Kecuali itu. Tapi kalau secara umum nggak tahu. Ini orang ya memang diabetes ya, tetapi bukan berarti tidak boleh makan sama sekali karbohidrat misalnya. Begitu ada resep kemudian mengharamkan karbohidrat nggak boleh, ini bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Tidak hanya mengharamkan yang halal nggak boleh. Tidak hanya mengharamkan atau menghalalkan yang haram, tapi mengharamkan yang halal juga nggak boleh. Bahkan kemudian dianggap ya tadi melampaui batas dan Allah tidak suka dengan orang yang melampaui batas dan dikategorikan ini sebuah kedustaan. Gitu. Karena yang berhak untuk halal haram hanya Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh manusia mengambil alih ya haknya Allah dalam menentukan hukum. Kemudian yang ketiga itu menahan diri dari perkara-perkara yang halal. Ya, jadi walaupun halal ya saya mah ya, supaya untuk menjaga diri misalnya. Ya, menjaga diri itu justru melaksanakan yang halal itu bagian dari menjaga diri. Justru kalau kita tidak mau yang dihalalkan kemudian kita mencegah ya sebagaimana yang asbabun nuzul ayat ini misalnya nikah itu ya dibolehkan bahkan disunahkan gitu ya. Kemudian dia nggak mau, saya nggak mau nikah supaya lebih khusyuk ibadah, justru sebaliknya. Allah tidak suka orang-orang yang seperti ini yang melampaui batas.
Ya. Misalnya dalam berpakaian, pernah Rasulullah itu diadukan ada seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah ketika melihat ada orang yang pakaiannya bagus, ya, pakaiannya bagus, kemudian sendalnya bagus. Jadi ya, dan orang ini ya yang bagus ini hasil kerja dia, jadi ya, beli dari jerih payah dia gitu ya. Ketika dia mengatakan ya Rasulullah si fulan ini pakainya bagus, sandalnya bagus, apakah dia sombong ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, menyukai keindahan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas itu lanjutan dari hadisnya. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang nama sombong itu bukan karena pakaiannya. Yang sombong itu adalah batarul haq, yaitu menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan orangnya. Jadi mengecilkan orangnya, menganggap rendah orangnya. Itu sombong, seperti kelakuan iblis ketika disujud-sujud ke Adam yang mengatakan Adam itu kan kau ciptakan dari tanah, aku ciptakan dari api gitu. Jadi justru merendahkan Adam. Itulah yang aba wastakbaro disebutkan iblis itu menolak, enggan, nggak mau mengikuti perintah Allah dan juga tadi menyombongkan diri. Jadi meremehkan, merendahkan Adam alaihissalam. Sehingga tidak ada hubungannya berpakaian bagus. Ya, misalnya ada yang ya punya uang halal membeli mobil yang bagus, ya nggak apa-apa. Itu bukan sombong gitu. Ya. Jadi walaupun mobilnya butut, kalau itu hasil korupsi ya nggak boleh. Gitu. Sama butut hasil korupsi lagi nggak boleh. Ya. Kalau bagus hasil habis keringat dia, ya, usaha dia ya nggak ada masalah. Ya. Jadi Allah itu menyukai keindahan dan Allah menyukai kalau rizki yang halal itu ditampakkan sebagai bentuk syukur. Jadi tampakkan bahwa dia memang Allah kasih rizki gitu, kasih yang halal, yang baik. Dia makan ya tidak boleh kemudian eh, apa eh, menyiksa dirinya dengan berpura-pura miskin macam-macam itu Allah justru gak suka. Ya. Tetapi bukan berarti kita pamer, nggak boleh kalau pamer. Justru kita menampakkan itu sebagai bentuk syukur dan tetap juga kita tawadu. Kemudian ya tidak menyombongkan diri dengan yang lain. Apalagi kalau ya Allah ngasih rezeki kemudian dia berbagi dengan yang lain. Dia nikmati untuk dirinya sekaligus juga berbagi kebahagiaan itu dengan orang lain. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu. Nah, kemudian kata-kata wakulu mimma razaqakumullah halalan thayyibah, bahwa makanlah dari apa yang Allah berikan kepada rezeki yang halal dan baik, maka kita ini harus meyakini bahwa yang kita makan itu bukan hanya halal dan thayyib. Artinya Islam itu juga mengakui bahkan mengajarkan hal-hal yang baik. Jadi Rasulullah SAW itu ketika ditanya oleh seorang tabib. Jadi Rasulullah itu diberi hadiah dari Romawi, seorang tabib yang kemudian bertugas di Madinah. Nah, kemudian suatu saat tabib ini datang kepada Rasulullah kemudian mengadukan kondisinya. Ya Rasul, wahai Muhammad, dulu di negeri kami itu banyak sekali orang sakit. Kenapa aku di sini nggak mendapatkan orang yang sakit? Sulit gitu. Maksudnya nggak ada pasien gitu. Jadi sepi gitu. Buka praktek tapi kok sepi gitu. Ya. Apa jawab Rasul? Kami ini orang yang makan kalau sudah lapar dan berhenti sebelum kenyang. Maka kemudian Rasulullah juga menyampaikan kepada sahabat, sumu tasihu, puasalah kalian maka kalian akan sehat gitu. Tetapi bukan berarti niat puasa itu supaya sehat, enggak. Jadi sehat itu dampak dari berpuasa. Kemudian Rasulullah dalam komentar yang lain mengatakan bahwa penyakit itu berasal dari perut gitu. Di perut. Jadi artinya apa yang dimasukkan ke perut ini yang sebenarnya seringkali sumber penyakit. Ternyata terbukti ya 14 abad kemudian terbukti banyak penelitian bahwa memang kita bermasalah ini karena apa yang kita konsumsi. Maka dari itu kata toyiban itu jadi halalan saja harus dibarengkan dengan toyiban. Jadi halalan toyiban. Toyib itu maksudnya yang bergizi, yang bermanfaat untuk kesehatan, yang menyehatkan, yang bukan yang malah menjadi masalah atau yang meracuni tubuh atau yang mengakibatkan tubuh kita berpenyakit. Itu tidak toyib namanya. Jadi halalan toyiban. Nah, kata kulu yang tadi makanlah ya, itu tidak hanya sekedar makanan, tapi maksud juga pakaian, kendaraan, makanan, minuman dan seterusnya. Yang halalan
cara mendapatkannya, kalau bukan makanan ya cara mendapatkannya halal, kemudian yang baik akibatnya, dampaknya. Mudah-mudahan kita semua ya bisa menjalankan ini. Jadi kalau kita berbuat ya itu standar kita adalah halal haram, boleh atau tidak boleh menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang al khairu ma khairu syar'u, yang baik itu adalah yang baik menurut syariat, menurut Allah, wal qabihu ma qabihal syar'u, yang jelek itu yang jelek menurut Allah. Jadi penilaian itu kita harus subjektif berdasarkan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pegangan kita. Jadi silahkan dimanfaatkan, digunakan, dikonsumsi, dinikmati kalau itu halalan thayyib. Jadi jangan berpersepsi bahwa kalau kita membuat atau mengikuti hal yang menyenangkan itu otomatis kita hubud dunia, otomatis kita ini akan mengabaikan kepada zikir kepada Allah dan seterusnya. Tidak seperti itu. Karena Rasulullah juga beliau bersenang-senang, beliau juga bersenda gurau juga dengan sahabat, beliau juga hidup ya dengan penuh dengan senyuman gitu ya. Jadi ya dinikmati ya. Jadi memang kita suruh hidup di dunia ini hidup bahagia. Jadi hidupnya tenang, tentram gitu ya. Jadi itulah yang diinginkan. Makanya Allah mengutus Rasul itu diawali dengan basyiron, baru nadhiron. Jadi pemberi kabar gembira itu kemudian memberi peringatan. Jadi jangan hanya memberi peringatan terus. Tidak ada memotivasi yang basyiron kabar gembiranya. Gitu. Jadi ya sebagaimana manusia ya manusia membutuhkan fasilitas ya kehidupan yang layak. Jadi ketika kita mencari yang halal itu bagian dari ibadah. Jadi bagian dari ibadah. Ya. Justru sebaliknya kalau kita mencari yang haram atau tadi kita terlalu berlebih-lebihan sehingga mengharamkan yang halal itu justru dicela oleh Allah Subhanahu. Demikian pengantar diskusi kita ya, insya Allah silahkan teman-teman sekalian yang mungkin ada yang mau disampaikan atau dikomentari atau ditanyakan. Saya kembalikan ke Mas Arya. Baik, Ustadz Sam, terima kasih atas penyampaian kajiannya. Monggo teman-teman yang mungkin ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, langsung dibuka mic-nya, disampaikan ke Ustadz. Oh, sudah ada yang angkat tangan. Udah Syafrul Bahtiar. Ya, langsung, udah. Datuk Maninjau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini maaf saya sedang di jalan, memang nggak bisa kamera. Nggak dipungkiri bagi sebagian kita yang hari-harian hidup di jalan gitu ya, bahwa kecenderungan kemungkinan kita menikmati makanan yang tidak halal itu ada gitu. Hal paling sederhana contoh kita makan ketemu cuma mie ayam gitu, dan itu memang kadang-kadang tidak ada pilihan juga kita gitu. Padahal di hati kecil kita gitu sendiri sudah merasa udah ragu gitu bahwa itu memang kemungkinan ada gitu, dan nggak dipungkiri POM pun tidak akan sampai ke tukang mie ayam untuk mencek kehalalan makanan tersebut. Pertanyaannya, kira-kira dalam posisi seperti ini apa sebaik yang dilakukan gitu? Dengan catatan hati kecil kita memang sudah ragu gitu. Yeah. Memang jatuhnya haram atau gimana? Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kaitan dengan makanan minuman itu apa yang kita lihat saja. Jadi gini, kata Rasulullah, nahkumu bil madhahir. Kita ini menghukumnya yang zahir. Jadi kalau yang di luar pengetahuan kita yang tersembunyi macam-macam ya tidak perlu kemudian kita telisik ya.
sebagian pelajaran, contohnya apa yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, kisah tentang umatnya Nabi Musa dulu ketika disuruh menyembelih seekor sapi. Jadi sebenarnya kalau Bani Israel itu sebenarnya ketika oleh Allah disuruh menyembelih seekor sapi, sapi apapun, sapi manapun, dia sah gitu, boleh gitu ya. Tapi dia terlalu, jadi sapinya seperti apa, warnanya seperti apa, macam-macam sampai detil. Akhirnya hampir-hampir mereka tidak bisa melaksanakan perintah itu. Ya, jadi karena terlalu banyak nanya gitu. Jadi nanya. Eh, dan Allah itu yuridullahu bikumul yusra. Allah itu menghendaki kemudahan. Wala yuridu bikumul usra. Jadi tidak menghendaki yang kesulitan gitu ya. Jadi intinya bukan kita meremehkan, bukan. Tetapi kita cukup memahami apa yang terlihat, apa yang nampak sesuai pengetahuan kita. Jadi kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban apa yang tidak kita sengaja, tidak sepengetahuan kita, ketidaktahuan kita gitu ya. Ternyata di situ di makanan itu ada ya apa sengaja atau tidak sengaja dari orang yang jualannya atau orang yang berdagangnya atau orang yang memasaknya kemudian termasuk tercampur gitu ya. Maka dari itu awalilah supaya tadi Allah mengampuni ketika kita memakan apapun dengan kembalikan dulu kepada Allah dengan berdoa. Jadi sebelum makan itu berdoa. Allahumma barik lana fima rozaktana wakina adzabannar. Jadi ada wakina adzabannar. Ini sebenarnya kita mohon kepada Allah, ya, mohon kepada Allah agar apa yang kita makan itu dilimpahkan berkah. Berkah itu maksudnya ziyadatul khair. Jadi yang kita konsumsi ini memberikan kebaikan untuk kesehatan kita, untuk energi kita, ya, untuk pertumbuhan tubuh kita. Kemudian juga kita juga mohon kepada Allah agar dijauhkan dari api neraka. Maksudnya andaikan di situ ada yang haram, kita mohon kepada Allah bukan karena kita sengaja bermaksiat. Jadi bukan karena kesengajaan, maka kemudian kita mohon kepada Allah wakina adzabannar. Jadi kalau kita redaksi doa makan itu, kita renungkan itu, kenapa kok kita minta dijaga dari api neraka padahal kita mau makan gitu kan? Kok doanya Allahumma barik lana fima razaqtana wakina adzabannar. Kenapa ada wakina adzabannar? Karena kita tidak tahu yang kita konsumsi ini di dalam-dalamnya, ya, yang tidak kita ketahui apakah ada unsur-unsur yang diharapkan dan kita tidak punya niat untuk mengkonsumsi yang haram gitu. Maka kalau seandainya ada tercantum, kita mohon kepada Allah agar Allah menjaga kita dari azab api neraka. Atau makna yang lain bahwa agar makanan itu justru mendorong kita untuk dekat kepada Allah, ya, dekat kepada Allah dan juga untuk menjauh dari murka Allah, yaitu jauh dari azabnya api neraka gitu. Jadi biasakan ya ketika kita makan baca doanya untuk agar kalau seandainya ada di luar pengetahuan kita yang tercampur di situ, Allah akan mengampuni apa yang kita konsumsi karena bukan karena kesengajaan dan bukan karena berdasarkan pengetahuan kita. Jadi Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar ini harus juga diajarkan ke anak-anak kita sehingga tidak boleh hanya sekedar makan. Ingat makanan itu rizki dari Allah dan harus halalan thayyiban dan kemudian kita mohon agar yang kita konsumsi mendatangkan keberkahan. Jadi menambah kebaikan untuk kita, untuk kesehatan, juga untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik lagi ya kalau seperti itu insya Allah Allah ampuni ya. Dan karena yang dimakan oleh kita ini mie ayam, mie ayam. Yang paling susah ini kalau kita tinggal di negara-negara yang penduduknya musyrik ya. Kalau ahlul kitab bisa di Eropa misalnya orang Nasrani atau orang Yahudi, maka ya selama di situ dagingnya misalnya daging yang halal, kita masih boleh ya, masih boleh untuk mengkonsumsinya. Tapi kalau di daerah-daerah yang penduduknya musyrik ya agama-agama dunia ya, ada Hindu, Buddha, ya ada Sinto macam-macam, itu lebih sulit karena yang daging-daging yang halal pun itu kalau disembelih oleh mereka jadi
tidak halal gitu ya. Jadi memang paling sulit seperti itu. Walaupun dalam keadaan terpaksa gimana? Maka di sini hukumnya hukum darurat ya. Jadi untuk menyambung hidup kita, maka kita boleh mengkonsumsi yang halal tapi punya orang ya. Itu kalau masih ada yang halal. Kalau sudah tidak ada yang halal, punya orang yang halal pun nggak ada, maka yang haram dalam kondisi darurat itu diperbolehkan. Jadi, tapi tidak boleh melampaui batas intinya kan. Karena li ajil haya, jadi untuk melanjutkan kehidupan itu harus diutamakan. Ingat nyawa itu harus diutamakan ketimbang keharaman apa-apa yang telah haram Allah haramkan. Itu dalam kondisi darurat artinya ancamannya hidup kita atau hidup istri dan anak kita. Maka ya memakan misalnya bangkai atau memakan babi misalnya atau apa yang haramnya itu dalam kondisi darurat itu diperbolehkan. Tapi ingat ini darurat ya untuk li ajil hayah sebutnya untuk menyelamatkan hidup ya, untuk menyelamatkan nyawa. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, terima kasih. Semoga menjawab ya. Udah Syafrul? Boleh agak sedikit Pak Lanjut silakan. Ustadz. Silakan. Ya, dalam kasus ini, Ustadz, saya dulu kan nggak ada persoalan nih soal makanan biaya itu, kita untuk kuliah ada makanan terindah kali ya. Cuman kan setelah kita di masyarakat yang kadang-kadang melihat memang ada kecurigaan bahwa itu memang tidak halal. Saya pernah ngalami di daerah kota sana. Sejak itulah hati saya itu gitu. Jadi sudah ada keraguan gitu. Nah di tempat lain yang rasanya sudah wilayah Muslim, keraguan itu tetap ada. Apa ini jatuhnya haram apa tidak gitu. Jadi itu ya kalau itu subhat ya. Subhat artinya gini. Hukumnya kalau mengikuti kaidah usulnya gitu, da ma yuribuka illa ma la yuribuka. Jadi tinggalkan yang meragukan, kita melaksanakan yang tidak ragu aja, yang tidak ragu gitu. Jadi kalau kita ragu jangan dilanjutkan. Jadi intinya kalau dalam pelaksanaan syariat itu tinggalkan yang kita ragu. Kemudian kalau hukum ini halal apa haram, berarti kita masih subhat nih. Maka kalau subhat seperti ini, kita jangan paksakan kita melakukan yang subhat. Karena bisa jadi memang itu jadi terjerumus ke yang haram gitu ya. Tetapi kalau kita misalnya ingin memastikan ya kita harus tanya, harus cek ya, harus cek apa benar gitu ya. Jadi jangan sampai kita kemudian mempraduga, kemudian kita ngomong ke yang lain sehingga orang lain juga berasumsi seperti kita, padahal faktanya nggak seperti itu. Bisa jadi kita tanpa kita sengaja kita telah merugikan orang lain gitu. Jadi lebih baik kalau misalnya ragu, misalnya ada warung ini ragu nih, kita mau cek and dicek dulu gitu ya apa benar dicek gitu. Kalau misalnya benar dan dari keraguan kita berarti ini memang nggak boleh dan kita juga bisa sampaikan ke yang lain. Ya jangan makan di warung ini karena ini. Saya pernah dulu ada warung namanya warung Sahabat di samping rumah sakit Salak gitu ya. Itu ada di situ apa ada mie, ada bakso macam-macam gitu ya. Nah, kebetulan saya punya tamu orang bule, jadi dia ngajak makan di situ. Nah, kemudian waktu saya pesan bakso gitu. Nah, kemudian pelayannya, boleh saya udah mencicipi tuh, tapi rasanya aneh gitu. Dari lidah saya itu nggak enak. Kemudian pelayannya membisikin, Bapak Muslim bukan? Iya, kan? Iya, saya bilang. Oh jangan Pak, itu apa ada babinya. Oh nggak ada, dia bilang nggak halal. Oh ya udah. Lalu saya nyampaikan sama yang si bule itu, saya bilang saya mau ke teman saya ada nggak enak perut, saya bilang jadi agak mual mungkin nggak bermasalah. Habis itu saya kemudian sampaikan di warung itu jangan inilah, saya bilang jangan apa jangan makan di situ gitu ya. Jadi itu sempat kejadian itu di Bogor tahun berapa itu tahun 97 98 lah. Saya waktu masih ada kerjasama. Jadi yang kayak gini ya kayak seperti itu ya kita memang harus mau tidak mau harus cek ya istilahnya tabayun, cek gitu. Jangan sampai kita berpraduga kemudian kita nyampaikan ke yang lain padahal nggak sesuai, nggak sebenarnya nggak kayak gitu. Jadi jangan sampai kita merugikan orang lain. Tetapi hukumnya bagi kita kalau kita tidak mau cek and dicek, lebih baik kita tidak melakukan karena kita masih subhat kan. Jadi hati-hati dengan yang subhat karena bisa jadi kita akan terjerumus kepada yang haram ya.
Ya Rasulullah mengatakan bahwa yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, tapi yang di tengah-tengah ada yang subhat. Itu hati-hati dengan subhat, karena seperti ada orang yang menggembala itu di pinggir ya. Kalau misalnya dilepas itu malah memakan ya tadi yang larangan-larangan itu. Jadi ketahuilah larangan Allah itu yang tadi, yang haram-haram itu. Jadi kalau kita misalnya ragu, itu masih subhat, lebih baik kita tinggalkan. Kita tinggalkan, jangan lakukan. Samping tadi Rasul mengatakan dak mayuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan yang ragu menuju kepada yang tidak ragu. Dalam setiap hal ya. Jadi kalau ragu jangan. Jangan. Begitu Ya, baik Ustadz, terima kasih. Berikutnya sudah angkat tangan nih Mbak Nur. Monggo langsung disampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Mas Arya. Ustadz, ini saya ada pertanyaan tentang apa namanya tadi ada disebut-sebut tidak mau makan sesuatu yang walaupun gimana tadi, walaupun halal, tapi kita menghindarinya itu termasuk tidak baik gitu ya tadi. Ketika cerita tentang tidak mau makan karbohidrat atau gimana tadi. Nah, saya itu ada gini Ustadz, saya itu kan tidak suka makan jengkol ya. Jadi saking tidak sukanya itu saya sampai melarang siapapun untuk masak jengkol di rumah saya gitu ya. Karena saya memang tidak suka baunya gitu dan saya nggak tahan gitu. Nah, itu apakah itu termasuk yang dilarang karena saya berlebih-lebihan atau bagaimana Ustadz? Jadi gini, bukan berarti yang apa, kalau kita tidak mau memakan yang halal bukan berarti kita berlebihan, enggak. Karena Rasulullah SAW pernah disuguhi daging kelinci atau marmut ya oleh ketika beliau ke suatu daerah, di sana disuguhi. Kemudian Rasulullah SAW nggak makan. Sambil Rasulullah mengatakan, aku tidak biasa di daerahku tidak biasa makan ini. Tetapi Rasulullah membiarkan sahabat yang ini makan. Jadi Rasulullah nggak suka lah gitu ya. Nah ini maksudnya itu halal, tapi beliau nggak suka. Jadi beliau nggak suka itu bukan berarti itu haram gitu ya. Jadi ya kalau misalnya ada orang yang nggak suka makan daging kambing misalnya dengan baunya, atau tadi masuk misalnya Mbak Nur nggak suka pete gitu atau nggak usah jengkol gitu yang bau macam, ya nggak ada masalah sebenarnya. Yang nggak boleh itu mengharamkan. Jadi misalnya ini haram nih, karena dia nggak suka kemudian dia mengatakan ini haram gitu, nggak boleh karena itu halal tetap gitu kan. Iya, iya. Ya, jadi yang nggak boleh itu yang dianggap melampaui batas itu mengharamkan apa yang halal. Jadi kalau misalnya Mbak nggak suka lah, jadi di rumah ini kalau kalau ataupun makan ya atau masak ini mencorong baunya nggak suka ya, ya kemudian bikin ada himbauan ya, atau tadi ke si bibi misalnya jangan masak itu walaupun misalnya suami senang gitu ya. Kalau mau makan itu udah makan di warung sana gitu ya. Ya nggak ada masalah. Karena kan nggak bisa dipaksakan, jangan sampai kita kemudian memang kita tidak suka baunya, kemudian sampai kita terganggu ya, terganggu hidupnya karena aroma itu ya itu juga tidak baik. Jadi maksud saya tetap yang halal itu tetap halal walaupun mungkin kita tidak suka. Ya, walaupun kita tidak suka, bukan berarti kita ini adalah orang yang melampaui batas, saya kan nggak suka gitu. Ada orang juga ke durian itu kan sama sekali itu. Teman saya itu begitu mencium durian itu udah sakit kepala duluan gitu ya. Pokoknya pasang jangan bawa durian ke sini, udah jauhin aja sana gitu. Sementara orang lain pada rebutan kan itu. Dia tuh malah alergi banget ya, seperti ini ya bukan melampaui batas, tapi karena tadi dia memang nggak suka gitu ya. Dan intinya insya Allah nggak termasuk terkategori yang melampaui batas. Iya, terima kasih. Mbak Nur kan memahami ya jengkol tuh halal gitu. Bagi yang suka ya silakan. Cuman tadi saya sampai melarang memasak itu nggak termasuk berlebihan juga ya? Enggak, tapi karena tadi kita aromanya nggak suka gitu ya. Atau jangan kencing di rumah sini kalau habis makan pete gitu. Walaupun mungkin susah itu kalau tamunya datang kemudian orang Sunda dan senang pete, kemudian masa nggak boleh ke kamar mandi?
numpang buang air kecil misalnya. Kecil. Habis dicek dulu, habis makan pete nggak? Kalau musim pete ke sana di sana di masjid gitu. Ya nggak juga lah, insya Allah. Ya Ustadz, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Semoga menjawab. Baik, ada yang lain? Izin bertanya Ustaz sambil menunggu yang lain. Silakan. Iya, ini bahasannya makanan nih, saya juga tentang makanan, tapi tentang apa sertifikasi itu halal Ustaz ya. Ternyata tidak saja fisik makanannya gitu yang saya dengar dan saya baca, penamaan terhadap produk makanan itu pun juga mempengaruhi Ustadz ya. Jadi makanan yang digunakan misalnya semur jengkol setan gitu ya misalnya, itu juga penamaan yang tidak baik juga ini Ustadz ya, termasuk yang tidak bisa mendapatkan sertifikasi halal. Itu apakah dasarnya karena itu Ustadz memang ya sebenarnya gini, kalau baik gitu ya. Kalau halal haram atau ya. halalan toyiban yang dimaksud dalam ayat itu zatnya ya, zatnya. Ya. Jadi bukan namanya. Tetapi hukum tentang nama ini memang ada larangan kita kemudian menamakan sesuatu yang itu jelas-jelas negatif, atau apalagi itu sebagai sebuah sebuah stempel atau penamaan orang-orang yang ya atau tadi kayak setan macam-macam itu ya. Itu yang dibenci oleh Allah. Misalnya ada orang dinamainya Rojim, Pak Rojim, atau misalnya Jarimah gitu. Baru pakai Siti, depannya Siti Jarimah gitu. Karena itu udah identik dengan perbuatannya. Namanya Jarimah itu kriminal, artinya kriminal. Ya bahasa Arabnya Jarimah. Atau Rojimin gitu. Ada kan namanya Rojimin, ada yang dirajam, yang terkutuk gitu loh, yang terkutuk. Atau si jahil misalnya, jahil. Atau si sufaha, safi, bodoh gitu ya. Macam-macam, karena kata-kata itu identik dengan sebuah penamaan yang negatif atau yang tercela gitu. Jadi makanya ini tidak terkait dengan zatnya, tetapi dari penggunaan kata atau nama. Misalnya ini bakso setan gitu. Nah, kata setan itu negatif gitu. Dan kita mengatakan dalam Al-Quran sebutkan kan, wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata dari kalian. Masa kemudian nama musuh itu dijadikan di nama makanan yang kita konsumsi gitu. Jadi makanya sebenarnya ini kaitannya dengan halal haram itu tidak terkait dengan langsung zatnya sebenarnya, tapi karena nama yang digunakan. Termasuk kita tidak boleh manggil-manggil orang dengan panggilan-panggilan yang buruk gitu ya. Panggilan-panggilan yang buruk, atau apalagi sebuah celaan terhadap makhluk Allah gitu ya. Jadi mencela, kalau misalnya dasar si pesek, dasar si gendut, dasar si hitam, macam-macam nggak boleh, karena dia kulitnya hitam itu bukan keinginan dia, tapi Allah takdirkan atau kodok Allah ya, dia ya lahir ya kulitnya hitam gitu. Atau misalnya hidungnya pesek, dia pengennya sebenarnya hidungnya mancung, tapi dilahirkan ya dalam kondisi pesek, jangan nggak boleh dicela. Jadi panggilan-panggilan yang buruk ya, apalagi panggilan-panggilan yang notabene itu berkaitan dengan status, misalnya wahai munafik, nggak boleh, wahai munafik, wahai kafir misalnya, ya padahal dia muslim gitu ya. Panggilan-panggilan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam Quran itu jangan kalian panggil dengan lakop-lakop dan panggilan-panggilan yang buruk ya bagi sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang seakidah. Bahkan kepada orang yang muslim pun kita tidak boleh mencela Tuhan mereka. Ya, tidak boleh kita mencela Tuhan mereka, karena kalau kita mencela Tuhan mereka, nanti mereka mencela Allah. Jadi jangan kita mencela Allah gara-gara kita mencela Tuhannya orang lain gitu ya. Makanya jangan sampai misalnya itu dari Tuhan telanjang, nanti masuk angin, macam nggak boleh. Jadi ya udah gitu. ya karena kalau itu kemudian nanti mereka kemudian menghina Allah gitu. Ini kan jadi masalah. Jangan juga kita menghina orang tua orang lain, karena mereka nanti akan menghina orang tua kita gitu. Jadi jangan sampai kita melakukan tindakan yang berakibat dampaknya juga kepada kita balik lagi. Itu Mas tadi. Ya, artinya Ustadz, kalau memang ada satu produk karena namanya dia tidak mendapatkan sertifikat halal, maupun meskipun secara fisik itu ya, secara zatnya halal,
Kalau kita makan ya nggak apa-apa Ustadz ya. Ya halal lah, halal. Cuma Halal namanya bisa. aja, makanya mungkin ke pemiliknya jangan dikasih nama-nama yang kayak gitulah. Oh, Iya. ini barang halal kok dikasih namanya nama yang Iya, ya kita tahu itu negatif halal gitu. gitu ya Ustadz ya. Tetap Tapi halal karena yang ada halal haram itu kan zatnya. nggak ada sertifikat halal bukan berarti itu Ya, haram. sebenarnya gini, kita ini kan di mayoritas muslim ya. Mestinya sertifikat haram. Kalau di daerah yang mayoritasnya orang-orang kafir, maka mestinya sertifikat halal kan. Nah, kita ini kan mayoritas muslim, kenapa jadi sertifikatnya halal? Jadi artinya analognya gitu. Jadi yang kalau tidak ada sertifikat halal berarti haram gitu. Kan nggak seperti itu juga. Justru kaitan Ya. dengan benda itu kan al aslu fil asya al ibaha malam dari tahrim, kita sudah menyampaikan dulu ya. Hukum asal benda itu halal sebelum ada yang mengharamkan. Jadi harusnya kan di kita ini supaya clear karena mayoritas muslim, jadi yang distempel itu mestinya Haram. sertifikat haram gitu, haram. Sisanya yang tidak ada sertifikat haram berarti halal gitu kan. Mestinya, tapi ini kebalik. Kok di Indonesia sertifikatnya halal? Apa yang tidak ada sertifikat halal jadi haram? Kan enggak juga. Apakah semua harus disertifikat gitu ya? Iya. Aduh capek banget. Padahal kita masak apa ya, hasil karya kita sendiri ya, masak sendiri, nyembelih apa hewan juga sendiri. Misalnya ini nggak ada halalnya. Atau kita jual, ya jual, bikin warung ya, kemudian bikinlah apa makanan-makanan gitu ya. Kemudian harus ada halalnya, padahal jelas-jelas halal. Ya, jadi ini sebenarnya nggak ngerti juga. Ya harus ada kebijakan. Ya kalau saya yang ngurusinya ya di kementerian apa itu, yang dikeluarkannya sertifikat haram, Ya. bukan sertifikat halal. Sekarang Sehingga yang Kementerian Agama. Baik Ustadz. agama. Ya, kalau dulu MUI kan. Iya, dulu MUI ya. Ya banyak Ya, teman-teman kita sekarang kan ngurusi situ. Kementerian Agama. Betul. Sekarang Kemenak. Iya, Kemenak. Walau alam ya. Jadi sebenarnya sih ya tidak mesti harus ini. Tapi itu juga baik juga untuk pelajaran bagi anak-anak ya. Jadi anak saya itu kalau tidak ada label halalnya dia nggak berani. Iya. Tapi Karena kadang pengertian apa halal haram juga terbatas, misalnya nggak mengandung babi gitu Ustadz ya, padahal iya. ada apa yang ditambahkan misalnya mengandung ya, homer yang ditambahkan. Tapi kalau alkohol, nah alkohol ini yang seringkali juga salah ya. Jadi yang haram itu homer. Ya, homer. Nah, homer itu harus didefinisikan. Homer itu minuman yang memabukkan. Ya. Unsur yang memabukkan dalam homer itu adalah alkohol. Tetapi tidak bisa ditarik semua alkohol haram gitu. Jadi alkohol yang ada di homer itu haram. Air pun yang ada di homer haram. Zat-zat yang terkandung vitamin macam-macam di dalam homer itu haram semua. Tetapi alkohol yang ada di duren gitu ya, itu halal karena duren halal. Ya, ada yang di peyem gitu ya. Tape itu halal gitu. Atau di nasi yang kita konsumsi ada alkoholnya, itu halal dan seterusnya. Demikian pula air yang ada di kopi ya halal, air teh itu halal. Jadi jangan kemudian manggil generalisir karena salah. Sehingga juga dulu karena alkohol itu katanya haram maka najis. Begitu ada COVID ternyata alkohol jadi disinfektan untuk hand sanitizer di kemana-mana dibawa. Tapi tidak ada komentar satupun gitu ya. Sementara sebelumnya minyak wangi harus non alkohol gitu ya. Padahal nggak ada hubungannya. Atau misalnya obat batuk non alkohol. Kalau non homer oke gitu, non homer. Tapi kan sebenarnya dan alkohol yang ada di obat itu sebenarnya pelarut saja gitu. Kemudian yang ada di minyak wangi hanya pelarut supaya dia awet gitu kan, tidak langsung menguap gitu. Jadi supaya awet di situ. Jadi tidak ada kaitannya dengan homer. Yang ada dalilnya tentang yang haram adalah homer bukan alkohol. Jadi alkohol itu ada yang sintetik, ada yang hasil fermentasi alamiah, ada yang jadi minuman, ada yang bukan minuman. Gitu. Dan fungsinya ada yang diminum, ada juga yang bahkan kalau diminum jadi berbahaya seperti etanol dan seterusnya sebagai disinfektan. Jadi jangan dibawa dengan dalil pakai homer, nggak nyambung gitu.
Wallahu a'lam. Monggo teman-teman yang lain. Ya, ini Masih ada nyambung waktu aja. ya, Mas. Ya. Cucu monggo. Ya, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tadi disampaikan untuk makan dan minuman jangan berlebihan. Artinya ini seperti Rasulullah kan pernah menyampaikan ada adab ya. Adab dalam untuk makan itu seperti misalnya perut sepertiga makan, sepertiga minum, dan sepertiga bernapas. Jadi semua ada aturannya. Terus makan pun katanya tidak boleh juga kita mengambil yang di tengah, mengambil yang terdekat. Terus kenapa makan tidak boleh berlebihan? Mungkin ada efeknya gitu Pak Ustadz. Bisa disampaikan kira-kira efeknya kenapa kita tidak boleh makan berlebihan. Ya, jadi gini, makan itu untuk memenuhi kebutuhan. Kita seringkali makan memenuhi keinginan, ya. Jadi ini memang harusnya memenuhi kebutuhan. Dan kebutuhan itu kalau kita pelajari kebutuhan tubuh kita itu memang terbatas. Dan itu kebutuhan itu nanti identik dengan nanti apa yang kita keluarkan. Jadi kalau kita belajar, saya dulu belajar biokimia bagaimana mekanisme tubuh kita itu butuh kalori. Ya juga belajar bioenergetika dulu. Jadi sebenarnya kalau kita hanya memenuhi kebutuhan kita itu yang tadi resep dari Rasul itu ya. Jadi makan berhenti sebelum kenyang. Dan kemudian cari makan yang memang kita butuh ketika kita sudah lapar. Karena sudah lapar itu artinya di dalam tubuh kita sudah ada sinyal mengeluarkan enzim tertentu yang membuat rasa perut itu lapar. Sehingga itu perlu ada sudah kurang kalori dan seterusnya sehingga perlu dimasukin. Maka yang dimasukkan ya dulu zaman Rasulullah itu banyaknya karena makannya daging. Memang daging itu yang paling bagus, maksudnya karena untuk kalori ya, tapi itu terbatas sebenarnya. Tetap harus ada dari karbohidrat. Makanya juga Rasulullah bukan hanya makan daging, tetapi juga makan roti yang terbuat dari gandum. Artinya ada karbohidrat dari situ. Tetapi dari porsinya terbatas yang kemudian beliau juga gunakan. Karena beliau juga bayangkan Rasul itu berperang. Rasul itu berjalan atau kemudian naik unta, naik kuda, ya itu perjalanan sangat jauh terus. Ketika di Madinah 10 tahun beberapa kali beliau memimpin tentara kan gitu ya. Atau artinya beliau senantiasa bergerak, jadi dikeluarkan energinya. Tidak, bahkan kemudian dilarang oleh Rasulullah untuk tidur. Misalnya tidur sesudah subuh atau tidur misalnya sesudah asar gitu ya. Jadi tidurnya suruh malam. Ternyata secara kesehatan setelah dipelajari ternyata pola hidup Rasul itu pola hidup sehat gitu ya. Jadi mengkonsumsi yang memang dibutuhkan, kemudian kalori yang hasil ya dari makanan itu dikeluarkan dalam bentuk energi ya bergerak gitu bekerja. Kemudian waktunya istirahat, waktunya kemudian bekerja, beliau bekerja. Sehingga kalau kita cek dengan adab etika yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu sangat kalau kita sangat ilmiah gitu ya. Kalau kita pelajari sekarang sangat ilmiah. Pertama Rasulullah meminta kalau makan bagian yang di pinggir dulu, tidak yang di atas. Ternyata kalau makanan bahan-bahan organik sudah terjamah oleh tangan manusia itu nggak steril. Dan di sini banyak mikroba macam-macam. Sehingga kalau misalnya dia memakan bagian tengah, maka dia akan mengkontaminasi makanan itu. Sementara Rasulullah upayakan sebelum kenyang sudah berhenti. Bisa jadi belum habis makanan, gitu. Makanya ambil yang di pinggir dulu, biar yang di tengah tidak terkontaminasi. Sehingga kalau misalnya ada sisa, ada orang lain ya bisa memakannya, jadi tidak busuk gitu. Dan ingat harus toyib. Ya, kalau busuk itu nggak toyib. Ya, kalau sudah terkontaminasi, apalagi ada misalnya kontaminasi berupa jamur atau bakteri, yang itu bisa berbahaya. Dan itu sudah tidak toyib. Padahal kita suruh makan yang halal dan toyib. Ya, salah satu toyib itu yang belum basi gitu.
Belum basi, karena basi itu berarti di situ sudah ada mikroba. Dan sebagian besar mikroba yang pembusukan itu tidak bagus untuk kesehatan. Apakah itu bakterinya atau apakah itu jamurnya. Gitu. Jadi semuanya tidak baik untuk kesehatan. Jadi bagaimana etika yang diajarkan oleh Rasulullah itu memang betul-betul ini. Termasuk juga ketika kekenyangan, kemudian biasa ngantuk. Dan ngantuk itu biasa menguap. Kata Rasulullah, menguap itu dari setan. Maka tahanlah sekuat tenagamu. Gitu. Ternyata kenapa kok seperti itu ya? Secara ilmiah ternyata kalau menguap itu kita mengeluarkan sesuatu yang itu bisa mengeluarkan aroma yang tidak baik, tidak sedap, juga bisa ada mikroba-mikroba yang berbahaya akan keluar dari situ. Sehingga diusahakan tahan supaya tidak mengkontaminasi lingkungan atau bisa menyebar ke yang lain gitu. Makanya kemarin waktu Covid kan pakai masker itu salah satu untuk mencegah itu kan. Tetapi ternyata kalau bersin, bersin itu sebagai nikmat gitu ya. Oleh Rasulullah malah kemudian suruh berdoa, jangan baca hamdalah ya. Alhamdulillah gitu. Kemudian yang mendengarkannya itu kemudian mendoakan orang yang memuji Allah itu gitu ya. Jadi yarhamukallah gitu ya. Itu kenapa? Ternyata bisa kita pelajari kalau bersin itu reaksi dari tubuh kita ketika masuk, ingat melalui hidung itu ada penyaring yang sangat luar biasa namanya bulu hidung. Tetapi ada benda-benda asing atau berupa mikroba atau apapun bisa tembus ya, bisa lolos dari saringan yang sangat bagus ini ya, bulu hidung. Begitu sampai melewati bulu hidung itu, ternyata langsung itu ada reaksi kemudian menolak supaya keluar lagi dalam bentuk bersin. Dalam bentuk bersin. Sehingga bersin itu mekanisme tubuh kita untuk menolak benda asing yang berbahaya bagi kesehatan kita. Gitu. Makanya kemudian kita ucapkan alhamdulillah gitu. Dan itu berkah gitu. Ya, maka kemudian didoakanlah orang yang mendengarnya semoga Allah memberkahimu. Ya Allah menyayangimu gitu ya. Dan seterusnya. Jadi ketika kemudian apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian ketika kita cerna secara ilmiahnya, memang ini berbahaya, maka kemudian dianggap itu dari setan atau kita mohon perlindungan. Ini ternyata itu bagus, maka kemudian berupa pujian kepada Allah, mengatakan alhamdulillah. Termasuk tadi ketika memakan, kenapa doanya Allahumma barik lana fi ma razaqtana, walaupun ada wakin ada benar, ternyata di situ bisa jadi ada terkandung yang tidak baik atau yang tidak halal, yang itu bisa berakibat berdosa gitu ya. Maka kita mohon pada Allah agar dilindungi dari api neraka dan seterusnya. Sehingga kalau kita ikuti adab etika makan Rasulullah itu luar biasa. Bukan hanya kita dapat pahala karena mengikuti sunnah Rasul, tetapi juga kita juga terjaga dari keburukan-keburukan baik fisik ataupun non fisik kita. Jadi baik di raga kita ataupun jiwa kita. Insya Allah Rasulullah itu mengajarkan pasti yang baik, pasti yang baik. Jadi diupayakan termasuk misalnya suruh duduk gitu ya, tidak berdiri, kemudian minum juga harus bertahan, tidak langsung blok gitu ya. Ternyata itu ada pengaruh ke kesehatan dan seterusnya. Jadi setelah kita pelajari dengan ilmunya ternyata luar biasa. Jadi Rasulullah itu mengajarkan dua aspek gitu ya. Dari keterikatan dalam syara yaitu halalnya dan juga toyibnya, baiknya gitu. Termasuk misalnya bagaimana Rasulullah mengajarkan bersuci gitu. Dulu Rasulullah mengatakan, andaikan tidak memberatkan umatku, aku perintahkan mereka bersiwak setiap hendak sholat. Maksudnya bersiwak itu gosok gigi. Jadi Rasulullah SAW itu menggosok gigi setiap akan sholat. Alatnya namanya kayu arak. Ya. Tetapi siwak itu adalah menggosok giginya. Dan Rasulullah setiap habis gosok gigi, kemudian kayu araknya itu dicuci. Jadi tidak seperti yang diikuti oleh sebagian orang, ikuti sunnah Nabi, tapi kayu araknya itu yang beli dari tahun berapa gitu ya, kemudian digosok-gosok setiap mau sholat gitu, tapi kemudian dikantongin ya sampai 3 bulan nggak pernah dicuci. Kita bisa bayangkan itu bukan sunnah Rasul, itu jorok ya. Jadi kalau sunnah Rasul dibersihkan gitu. Karena intinya yang diajarkan Rasul adalah suci, bersih. Dan kemudian ketika kita mau bangun tidur, disuruh bersiwak gosok gigi dulu. Kemudian suruh wudu itu suruh kumur-kumur, suruh istisaq. Kemudian begitu ke masjid misalnya pakai wangi-wangian sehingga lingkungan itu tidak tercemari oleh aroma keringat, aroma jigong, aroma macam-macam gitu ya. Sehingga memang ya tadi sunnah Rasul itu memang harum, bersih gitu. Ya tadi memang luar biasa ya. Jadi atau huruf minal iman kata Rasulullah, bersih itu bagian dari iman. Wallahu a'lam bishawab.
Itu udah Daniel udah Iya, kelihatannya udah pegal tuh. pegel, kasihan itu. Silakan Daniel, mic-nya di ini. Buka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan kita lihat, kita dengar bahwa jangan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Nah, bagaimana kalau yang mubah tapi disunahkan? Contoh karena mungkin khasiatnya ya, contoh madu, ya kan? Karena khasiatnya baik, ya tidak memang di stating dengan sunnah, tapi ada kesan itu kalau diminum khasiatnya baik, bagus buat ini, berpahala gitu kan? Itu bagaimana hukumnya? Kemudian yang mubah dimahrukan gitu loh, dimahrukan. Contohnya tadi jengkol, pete, akibat mungkin ada sesuatu dari makanan tadi yang mungkin kurang baik, ya apa namanya, gulai, ya jeroan gitu ya. Itu kan menurut kita kan mubah, ya. Tapi ada yang bilang itu karena berbahaya, mahru gitu loh. Mau dibilang haram mungkin nggak enak ya, tapi dibilang mahru. Nah itu bagaimana itu, Ustadz kalau Ya. seperti itu statementnya ya? Terima kasih. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu banyak loh, contoh-contohnya banyak sekali ya, banyak Ya. sekali contoh-contohnya. Iya. Baik. Jadi kita balik lagi, hukum benda itu cuma dua, halal, haram. Itu benda ya. Jadi tidak ada benda makruh. Jadi benda itu hukumnya dua, al aslu fil asya al ibahah malam yari dari tahrim, itu kaidah usulnya. Hukum asal segala sesuatu kaitan dengan benda adalah halal sebelum ada dalil yang mengharamkan. Jadi kita cukup menghafal yang haram saja, ya, makanan atau minuman gitu ya. Yang haram apa saja dari Al-Quran ataupun dari hadis Rasul gitu ya. Itu sisanya kalau nggak ada dalil yang mengharamkan, hukumnya halal. Nah, tapi yang halal itu tidak mesti dikonsumsi. Tidak semua yang halal memang kita konsumsi. Contoh misalnya tikus bukan wirog ya, bukan yang jorok, bukan yang menjijikan. Ini tikus sawah misalnya, makanannya padi. Makanya padi ya. Makanan yang dimakan tikus sawah itu sama dengan yang dimakan kita. Gitu kan? Nah, berarti boleh nggak dimakan, dan bukan binatang buas. Kalau kita sembelih itu halal. Tapi siapa yang mau makan daging tikus? Ya kan? Ya kan? Jadi yang halal itu tidak semua juga kita doyan, kita makannya kan gitu ya. Ya. Apalagi yang haram tentunya ya. Kalau haram udah punya mindset kita udah haram, udah menjijikan. Walaupun kata orang-orang yang seneng itu enak, misalnya daging babi, baru kata nyebut daging babi sudah mual gitu. Apalagi kalau di hadapan kita ada daging babi, kita nggak bisa makan kita kan. Gitu. Karena di benak kita sudah ada mindset itu haram kan gitu ya. Nah, yang halal pun ya kalau kita jijik misalnya nggak mau gitu. Apakah yang menjijikan itu haram? Ingat, jijik itu subjektif. Jadi itu Rasulullah juga merasa jijik, itu bukan berarti langsung haram, enggak. Karena Rasulullah membiarkan ada sahabat yang makan daging kelinci, itu ya dibiarkan. Kalau haram pasti Rasulullah melarangnya kan gitu ya. Sebagaimana Rasulullah ketika tidak suka mendengar suara seruling. Jadi begitu melewati seorang gembala sedang niup seruling dia, pun Rasulullah menutup telinganya. Melewati itu, kemudian setelah jauh, kemudian dia nanya sama sahabat, masih kedengaran nggak suaranya? Kata sahabat, sudah nggak kedengaran ya Rasulullah. Maka Rasulullah melepaskan. Aku nggak suka mendengar suara itu, kata Rasulullah. Tapi bukan berarti suara seruling itu haram, enggak. Karena kalau haram pasti sahabat itu tidak dibiarkan dengerin kan, gitu kan. Tapi Rasul nggak suka, gitu. Jadi yang nggak suka, yang nggak dimakan Rasul bukan berarti langsung haram. Ya, tetap itu hukumnya halal. Maksudnya daging kelinci halal, gitu kan. Sama dengan tadi misalnya daging apa, jengkol, pete, apa, jeruan macam-macam ya halal, gitu, halal. Tapi kita nggak suka ya jangan. Apalagi kalau kata dokter, ya, udah ini sudah sakit nih, ada potensi kolesterolnya tinggi. Jadi kalau makan jeruan itu kan berbahaya. Maka kita ngikutin itu petunjuk dokter karena ini tidak toyib bagi kita, bagi Uda Daniel nggak toyib gitu ya. Tadi bagi Mbak Nur misalnya jengkol itu nggak toyib kan gitu ya, nggak toyib ya jangan dimakan. Karena bukan hanya halal tapi harus toyib juga. Salah satu dampak tidak toyib itu kan tadi berpengaruh terhadap kesehatan atau
memang tidak suka, bahkan kita bisa mual, bisa muntah, atau alergi dan seterusnya kan gitu ya, bisa dampaknya. Ya sudah, yang halal tidak mesti semua halal itu harus kita konsumsi. Nah kemudian bagaimana kalau kaitannya dengan tadi yang halal dari makruh? Sebenarnya gini, kayak misalnya yang berbau itu makruh kalau mau sholat. Kenapa makruh? Memakannya. Jadi bukan peteknya, bukan bendanya, tetapi memakan yang berbau ketika hendak sholat itu makruh. Tapi kalau tidak hendak sholat ya boleh, silahkan balik lagi kan boleh. Makan saja yang baik kan halal kan, baik makan aja. Tapi kalau mau sholat itu makruh. Kenapa? Karena dia akan berinteraksi dengan orang lain. Jangan mengkontaminasi aroma untuk orang-orang yang akan sholat di samping kiri kanan kita, yang akan mengganggu kehusuan. Bahkan kalau misalnya pakai pakaian pun jangan ada yang tulisan, jangan kampanye pakai kaos kampanye ya. Ya, gerakan 212 di depan, maka kita bangkit di depan. Terus yang di belakangnya membaca itu. Gitu. Walaupun ini untuk semangat Islam, tapi nggak boleh kalau bisa itu ketika sholat dia membaca itu. Makanya makruh kalau mau sholat pakai pakaian yang kemudian bergambar-gambar atau bertulisan-tulisan gitu ya. Itu makruh. Sebaiknya jangan yang kalau bisa yang polos atau yang putih gitu ya. Yang sehingga tidak akan mengganggu kehusuan orang lain. Demikian pula aroma-aroma tadi gitu. Dan disunahkan yang pakai wangi-wangian gitu kan. Kenapa? Karena akan menambah kehusuan orang lain dan seterusnya. Dan Rasulullah mencontohkan gitu ya. Jadi setiap Rasul mencontohkan dan mendorong untuk melakukannya itu hukumnya sunnah. Artinya kalau kita kerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa kita. Gitu. Yang makruh juga sama, tidak berdosa sebenarnya, tapi sebaiknya ditinggalkan. Kenapa? Karena mengganggu orang lain. Ya, mengganggu orang lain. Misalnya tadi sikat giginya itu gosok giginya sunnah. Kenapa? Dampaknya aromanya aroma Pepsodent, aroma close up gitu kan, bukan aroma jigong gitu. Kan gitu. Begitu ini kalau mau menguap kata Rasul tahan. Karena kalau dibiarkan menguap itu akan keluar semua aroma-aroma itu. Itu mengganggu jamaah gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita pelajari tadi kembali lagi ya, ketika kita pelajari sunnah-sunnah Rasul itu luar biasa. Makanya ada kaidah mengatakan haitsu mayakunu syar'u takunul maslahah. Jadi setiap ada hukum syara pasti ada maslahat. Dan kadang-kadang kita telat belajarnya. Oh ternyata kenapa Rasulullah ternyata dampaknya seperti ini. Dan ingat Rasulullah itu mengedepankan hubungan sosial itu harus betul-betul dipelihara. Ya, biasanya yang makruh-makruh itu kaitannya dengan interaksi dengan orang lain. Ya, merokok misalnya merokok. Merokok sebenarnya kan tidak ada perintah, tidak ada larangan, ya kan? Nggak ada dalil memerintahkan. Rokoknya sendiri kan nggak ada dalil melarang rokok. Apalagi tembakau kan ya, itu halal. Tapi kalau berinteraksi dengan orang lain, nah baru kita cerita makruh gitu kan? Kenapa? Karena mengganggu. Di situ ada anak kecil, ada orang perempuan, ada orang yang sedang sakit, parunya macam-macam. Karena dokter tidak boleh kena asap rokok dan seterusnya. Jadi ketika berinteraksi dan orang lain, kemudian hukumannya tadi makruh, bisa jadi apa bisa jadi haram yang bisa ya kalau kata dokter ini kalau ngerokok berbahaya, paru-paru bapak sudah bermasalah, maka dia hukumnya mudorotkan diri sendiri. Ya, itu diharapkan untuk dia saja, tapi ke yang lainnya masih tetap boleh, yang lain masih tetap boleh. Tapi kata dokter itu, makanya Islam itu juga menghargai kepakaran, menghargai keilmuan gitu. Kalau kata dokter bermasalah ya ikuti petunjuk dokter. Itu bagian dari kita mengikuti syariat gitu ya. Karena yang tadi toyib atau tidak itu nanti bisa berdasarkan kepakaran orang. Ya, dengan kepakaran orang. Jadi tidak dengan dalil. Kalau halal haram dengan dalil. Kalau toyib ya tadi dengan keilmuan kan gitu ya. Oke. Arya katanya mau punya kaos 1312 tuh artinya. Tapi jangan dibaca ya, jangan dipakai lagi pas sholat. Tergantung deklarasinya tanggal berapa nanti di JIS. Ada kaos baru nih 1312 katanya. 13. Dipakai udah berpampang besar di punggungnya. Nah, kemudian sholatnya di depan gitu. Yang di belakangnya dia baca gitu. Oke Ustaz, jazakallahu. Kalau di rokok sendiri kan udah ada tulisan tuh Ustaz ya, dapat penyakit jantung dan
apalah gitu ya. Berarti perusahaan rokoknya sendiri udah ini kan udah menyatakan itu gitu ya Ustaz ya. Ya, tapi yang paling susah itu ngasih tahu sama perokok. Iya, makanya kalau Ada perokok di situ. dan saya tidak merokok itu karena mengharamkan rokok, enggak. Tapi saya nggak suka aja. Saya nggak suka. Walaupun halal ya, walaupun boleh gitu ya. Saya memahami boleh merokok itu hukumnya mubah lah gitu ya. Tetapi saya nggak suka, nggak suka. Jadi apalagi saya punya trauma dulu waktu SMP saya ngerokok ternyata paru-paru saya kena flex. Ya, waktu TBB itu saya selama 10 bulan itu proses perawatan kena flex saya dan sampai sekarang itu nggak sisa bekas flexnya nggak hilang. Jadi waktu saya di Jepang tahun 2000 itu dicek tuh sama dokter karena terdetek gitu di ronsen karena ada ini. Jadi saya diawasi sama dokter khusus itu. Ya. Jadi diawasi sampai betul-betul saya itu aman gitu ya. Baru dilepas nggak ada masalah. Jadi memang tadi karena itu gara-garanya senang begadang dan ngerokok. Makanya saya ke anak saya itu nggak suka kalau anak saya ngerokok. Tapi yang mau ya anak ya kadang-kadang ya sih ya, sembunyi-sembunyi ya di luar pengetahuan. Nggak boleh nak, nggak boleh ngerokok gitu. Ya, terus kata ibunya itu kalau dikirim uang dari Abi jangan pakai ngerokok. Dia bilang aku nggak pernah beli rokok dari uang dari kirim Abi, tapi dari usaha aku sendiri gitu. Jadi pinter aja dia. Ya. Tapi lama-kelamaan mereka sadar ini ya, alhamdulillah sih pada berhenti dikasih pengarahan aja karena tadi sesuatu yang berbahaya untuk diri kita dan untuk lingkungan itu ya harus kita hindari lah ya walaupun hukumnya kalau ditanya hukumnya ya boleh saja gitu tapi jangan mengganggu orang kalau mau ngerokok sendirian sambil ngelamun di kebun gitu ya coba dong hindari nyamuk gitu. Nggak ada masalah. Udah dari ngerokok enggak ya? Saya nggak ngerokok saya. Hmm. Tapi kadang-kadang kalau lagi kumat iseng aja gitu loh, terus stop lagi. Jadi tapi memang istri saya juga heran kok saya tuh bisa aja ngeberhentiin gitu kan kalau lagi iseng. Terutama saya kalau lagi travel ya, bawa mobil mampir di mana rest area saya kadang-kadang ngerokok. Tapi kalau nggak itu saya stop aja gitu. Tapi udah lama berhenti sudah 9 tahun. Ya. Dan ini rokoknya sebatang-sebatang cuman tak. Iya, nggak pernah sebungkus-sebungkus ya. Nggak apalagi satu slop itu nggak pernah. Jadi saya itu punya pengalaman ya, pengalaman spiritual ya. Waktu saya berangkat haji tahun 2002 itu ya. Jadi kebetulan saya kan tidak bawa istri karena istri melahirkan anak yang keempat tahun 2001-nya itu. Jadi masih setahun. Nah berangkat itu karena saya masih muda pada saat itu, umurnya masih 30 berapa gitu ya, dan sendirian. Dan kebetulan saya sedikit paham tentang ini. Nah, ketua rombongan saya itu bawa istri dan istrinya itu sakit selama di situ. Ada yang tanggung jawab itu rombongan itu 45 orang itu diserahkan ke saya. Nah, kemudian saya ditempatkan di ruangan yang itu laki-laki semua. Jadi yang tidak bawa istri itu. Nah, akibatnya para perokok itu merokoknya di ruangan saya. Di ruangan saya itu, waduh, udah mau ruangannya sempit ya, hotelnya itu ruangannya sempit, isinya orang pada itu karena menghindarkan dari istrinya pada diusir tuh sama istrinya jangan rokok di sini, kumpul di ruangan saya di tempat di penginapan saya. Waduh, saya terus berdoa itu di depan Ka'bah di Multajam itu doanya cuma satu itu waktu awal-awal, ya Allah, jadikan aku orang yang kuat menahan asap rokok gitu saya sebutin di situ. Ternyata benar saya bisa tidur nyenyak walaupun asap rokok masih. Padahal sebelumnya itu baru cium aroma saja udah batuk saya, udah alergi ya. Saya bisa tidur nyenyak ngorok gitu ya. Sampai orang-orang kaget Pak San ini nggak keganggu dengan rokok. Alhamdulillah sebenarnya itu doa mustajab benar. Itu doanya minta ya Allah kuatkan aku untuk tadi menghirup asap rokok gitu. Karena sulit nggak mungkin saya ngusir orang kan. Udah pada saya harus istirahat juga. Dan sampai sekarang alhamdulillah saya kebal dengan asap rokok. Jadi orang sama ngerokok nggak ada masalah insya Allah. Jadi ada cerita walaupun saya tidak suka gitu, tidak suka. Kalau dulu mah waktu SMA udah seneng banget, apalagi habis makan pete gitu ya.
sambal, kemudian ikan asin, tapi sudah selesai ngerokok gitu ya enak banget. Begitu kena paru, ada kapok saya. Dulu di Darmaga, saya ingat banget tuh tahun 90 ya. Modalnya kan 500 perak tuh. Indomie, semangkok, jarum super 2 lah. Satu diisep di lokasi, satu ditaruh di kuping bawa pulang gitu kan ke kos-kosan. Aduh, jarum super ya, jarum super biar panjang kan, batangnya kan panjang, jadi kan lebih ini ya, Lebih lama. lebih worth it ya. Iya. Ya. Ngerokok boleh, Tat, tapi jangan keluar asap. Kalau sekarang itu Om Igos tuh yang masih tuh, Om Igos tuh, aduh. Sama Om Denny masih juga, Kang Denny masih. Iya. Kalau saya dekat-dekat Om Igos enak tuh, sering minta gitu kan. Ya, berhenti beli sih, berhenti beli aja kalau Om Igos kan masih tuh kan. Karena saya ini bukan orang Muhammadiyah. Kalau orang Muhammadiyah itu no smoking. Kalau orang Nahdliyin no smoking. Bisa. Luar biasa. Yang penting tadi tidak mengganggu orang ya. Jadi orang alhamdulillah lah orang merokok itu memang jarang sakit. Karena sudah di fogging terus kan tiap hari. Aman tuh. Udah bersih lah, paru-parunya udah bersih. Nggak ada bakteri, nggak ada cendawan, nggak ada apa. Nggak ada nyamuknya. Nggak ada nyamuk ya. Takut tahan DBD berarti di fogging terus. Jadi kalau saya ditanya ya tadi, karena saya takut jangan sampai tadi mengharamkan yang halal gitu. Jadi saya tidak termasuk orang tidak mudah terprovokasi. Kan orang mengharamkan, ya kan haram itu harus ada dalilnya masalahnya. Haram itu harus ada larangannya pasti. Artinya kalau dikerjakan berdosa dengan ancaman siksa atau celaan gitu dari Allah atau dari Rasulullah SAW gitu ya. Tapi kalau kita kemudian mengikuti apa yang kita rasakan, jangan-jangan nanti kena ayat tadi. Ya larangan Allah itu kan la tuharimu ma ahalallahu. Ya. Jadi jangan sampai kalian mengharamkan apa yang telah Allah halalkan gitu loh. Jadi kalau nggak ada dalil yang mengharamkan, kemudian kita mengharamkan ya kena kita. Jadi jangan kita orang yang melampaui batas. Padahal larangan melampaui batas ya gitu. Tapi bukan berarti kalau seandainya halal harus kita kerjakan. Enggak. Sama dengan hukum poligami kan. Orang senantiasa kayak alergi dengan ayat tentang poligami ya. Padahal kan itu hukumnya boleh. Ambil deh. Ya. Jadi hukumnya boleh. Boleh itu bukan berarti harus dikerjakan. Ya. Jadi boleh itu bukan berarti harus dikerjakan. Dan ingat itu ya ayat tentang poligami itu kan perintah, tapi perintah dengan ada lanjutannya. Ya, fankihu matobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jadi nikahilah oleh kalian wanita yang baik 2, 3 atau 4. Tapi jika kalian takut tidak bisa berlaku adil maka satu saja. Jadi artinya hukumnya berarti perintah itu hukumnya mubah, boleh. Tapi dibatasi maksimal 4. Dan itu sebenarnya ayat itu untuk membatasi jumlah istri. Karena dulu orang-orang Arab, ya laki-laki Arab itu dulu istrinya ya suka-suka dia. Ada yang 10, ada yang 11 gitu. Ada macam-macam itu kan. Tapi kemudian Allah menurunkan ayat ini untuk membatasi maksimal 4. Itu pun harus adil. Jadi kalau tidak adil, satu saja. Maka punya istri satu lebih utama daripada poligami. Tetapi ini hukumnya mubah. Jangan sampai kemana-mana provokasinya tadi ini dianggap bersunnah. Enggak. Hukumnya mubah. Dan mubah itu dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan juga tidak berdosa. Kan gitu. Artinya ya justru kalau seandainya itu mendapatkan malah mudorot, lebih baik ya satu aja. Apalagi usia misalnya sudah mulai lanjut, sudah sakit-sakitan, ya udah fa'in hibtum ala ta'dilu fawahidatan. Jadi kalau kita tidak bisa adil ya satu aja. Jadi balik lagi hukum itu ya itu harus ada dari halal haram boleh atau tidak ya wajib sunnah mubah makruh haram itu terkait dengan perbuatan itu harus ada dasarnya dan
inil hukmu illa lillah. Jadi hak menentukan hukum itu Allah dan Rasulnya, karena Rasul itu wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Rasul itu tidak berkata-kata, tidak menyampaikan sesuatu kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi kita tidak boleh mengharapkan yang halal, sebaliknya juga tidak boleh ya menghalalkan yang haram. Demikian pula dari perbuatan, tidak boleh mewajibkan yang tidak diwajibkan oleh Allah, tidak boleh juga mengharamkan perbuatan yang tidak diharapkan oleh Allah. Jadi harus balik lagi, kita belajar hukum-hukum Islam itu, belajar hukum-hukum Allah. Mudah-mudahan sarana kita untuk kajian malam Kamis ini ya mudah-mudahan ya sebagai sarana kita untuk memahami apa yang Allah perintahkan. Makanya judulnya mengkaji bahasa Al-Quran. Jadi kita ada yang ayat-ayat mukamat, ada ayat tentang fikih, ada ayat-ayat terkait dengan akhlak, ada ayat-ayat terkait dengan hukum ya, had dan seterusnya. Jadi kita berusaha ya, walaupun ya sulit untuk bisa tadi sampai banyak itu seperti halnya di pesantren, sampai detail ilmunya sampai mendalam ya. Ya kita ya ilmunya ilmu yang kelihatan lah, yang kelihatan, yang kita harus kerjakan gitu ya, yang memang aplikatif ya, aplikatif yang memang kita mengikat kita. Maka saya coba untuk milih ya. Jadi ini bukan ayat pilihan, tapi ayat yang saya pilih. Karena semua ayat itu pilihan sebenarnya kan. Dan cuman ya kan nggak mungkin juga kita merunut dari surat Al-Fatihah setiap ayat sampai Anas gitu ya. Itu akan sangat lama banget. Makanya saya coba tertib ya. Ini surat Al-Maidah dan saya kemarin ayat 15 karena terkait dengan kepemimpinan ya. Dan sekarang tentang makanan, ya mungkin nanti tentang apa lagi ya. Mudah-mudahan sedikit banyak ya kita akan dapat dapat pencerahan atau dapat petunjuk ya, petunjuk karena Al-Quran itu kan la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi ya kalau kita dapat petunjuk berarti kita harus baca, harus pahami ya, mudah-mudahan nanti kemudian kita lanjutin kita kerjakan. Baik, terima kasih atas kehadirannya dan istiqomah tadi sempat 23 ya. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usia, disehatkan, dan diistiqomahkan dalam kebaikan. Insya Allah Allah takdirkan kita dalam keadaan husnul khatimah ketika di akhir. Amin ya Allah. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina maulana Muhammad sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala fi sahabat Rasulillah ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma yassir maqasidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun. Saya kembalikan ke Mas Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz kajian ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu di hari Rabu depan Ustadz ya. Dengan siap, insya Allah. Mangga, silakan Ustadz kalau mau ini. Yif dan yang lain teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Haji Arya.